wasallam. Nah, ente mau sholawat gak? Kalau orang nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad, hati-hati, jangan-jangan emang dia nggak dipanggil sama Allah Ta'ala. Soalnya yang dipanggil untuk sholawat adalah mereka hanya orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus asal tahu aja, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang untung bukan Nabi Muhammad. Nabi nggak ngambil keuntungan dari solawat kita. Yang beruntung dengan solawat kita adalah kita. Adapun Rasulullah, jangan kita solawat kepada Nabi dan berprasangka, nah Rasulullah untung besar dari solawatnya kita. Yang dapat keuntungan dari solawat adalah kita. Adapun Rasulullah nggak perlu, nggak butuh sama solawatnya kita. Nabi Muhammad udah dapat solawat dari Allah, udah dapat solawat dari malaikat. Tahu nggak malaikat jumlahnya ada berapa? Masya Allah, nggak terhitung jumlahnya mereka. Nggak terhitung, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Itu malaikat jumlahnya banyak, semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian, terus masa iya Rasulullah masih butuh sama sholawatnya kita? Dan asal tahu aja, sholawat dari kita ini berasal dari lisan. Lisan kita penuh kekurangan. Lisan kita kadang suka ngomong yang haram. Bukan kadang, sering. Bukan sering, jarang ngomong yang benar lisannya kita. Ya jujur aja kita begitu. Jarang ngomong yang benar. Begitu sekalinya kita mau jadi orang benar, tetap aja keluar kata-kata buruk, ntar keluar kebohongan, ntar keluar ghibah, ntar keluar namimah, ntar keluar cacian dan makian. Na'udzubillah min dzalik, dalam sesaat hancur amalan kita. Kita ketika sholawat keluar dari lidah kita lidah yang kotor. Betul kan? Tetapi sholawat justru insya Allah yang mensucikan lidah kita, mensucikan hati kita, mensucikan amalan kita. Ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad, imbalannya apa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Kita salawat kepada Nabi sekali. Salawat kita, salawat dari orang yang lalai, yang mulutnya kotor, dibalas dengan salawat dari Allah 10 kali. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Salawat buat siapa? Buat kita. Begitu. Berapa kali? 10 kali. Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad waktu menyebutkan hadis ini, dia bilang asal tahu aja, satu salawat dari Allah untuk hamba itu cukup untuk keperluan hamba tersebut dunia dan akhirat. Satu salawat dari Allah untuk hamba. Bagaimana kalau 10 salawat sebagai imbalan dari satu salawat yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi suruh kita salawat yang banyak. Bukan Nabi mau ngambil untung, biar kita yang dapat keuntungan dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dijamin amaluna bainal qabul wa raddiha. Amalan kita antara qabul, diterima atau ditolak. Semua amalan. Allah hanya menerima la yaqbal illa thayyiban, hanya menerima yang bagus. Amalan kita ini antara diterima dan ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Begitu. Karena Imam Syekh Umar Mahdar Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau sampai bilang, ini wali besar. Tapi walaupun dia wali besar tidak ghurur, nggak tertipu dengan dengan keilmuan, dengan pengikut, dengan ibadat dia tetap masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ghurur nih melanda semua orang. Kemarin kan kita bahas tentang bab ghurur kan beberapa waktu yang lalu. Itu melanda semua orang. Ghurur, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan ibadatnya, tertipu dengan pengikutnya, tertipu dengan followernya, tertipu dengan kepandaiannya dalam bicara, dalam ini itu segala macam, dengan hartanya banyak. Ini beliau ini amalannya banyak, ibadatnya banyak. Di antara amalannya beliau itu dalam satu nafas dia membaca ya latif ya latif ya latif 1000 kali dalam satu nafas. Berapa nafas kita sehari? Masya Allah. Jangan heran abahnya beliau menghatamkan Al-Quran. Itu siang 4 kali hataman Quran, malam 4 kali hataman Quran. Zikirnya banyak, ibadatnya banyak, wali besar, ulama besar. Itu beliau, walaupun ibadatnya banyak, keilmuannya banyak, namun beliau menyatakan bahwasanya lau alimtu annallaha gabila minni tasbihah wahidah
la dayyaftu ahla tarim ala laham wal bur muddat usbu'. Syukraniyah lillah. Seandainya saya mengetahui kalau Allah menerima amalan saya berupa satu kali ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya bakal bikin syukuran. Syukurannya apa? Saya undang penduduk kota Tarim, saya jamu bukan sekali makan. 1 minggu saya jamu mereka. Pagi, sore, siang, malam saya jamu mereka dengan gandum dan daging selama 1 minggu. Sebagai syukuran karena Allah menerima ucapan subhanallah. Nah, begitu. Amalan kita antara gobul dan ditolak. Walaupun orang udah amalannya bagus, tapi selalu takut amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Kunu bi gobulil amal aham ilaikum minal amal." Jadilah kalian fokus memprioritaskan gobulnya amalan itu lebih penting daripada amalan itu sendiri. Sebab la yagillu ma'al gobulil amal. Amalan kalau dapat gobul diterima oleh Allah nggak dikit, walaupun secuil tapi diterima oleh Allah banyak. Tetapi amalan yang banyak kalau nggak gobul, kalau nggak diterima buat apaan? Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman tentang Maryam binti Imran, fataqabbalaha rabbuha bigobulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika Allah Ta'ala menerima gobul satu niat salihah, Rabbi ini nadartu laka lima fi batni muharraran. Saya nazar yang di kandungan saya mau wakafkan di jalan Allah. Nggak tahu yang lahirnya perempuan, tapi yang ini digobul, diterima oleh Allah Ta'ala, manfaatnya banyak besar hingga lahir Nabi Isa dengan segala mukjizatnya dan keistimewaan dan kemuliaannya beliau. Alhasil amalan kita nih antara gobul dan ditolak kita nggak tahu. Tetapi ada satu amalan yang dijamin pasti diterima. Apa amalan tersebut? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau udah sholawat kepada Nabi udah pasti diterima, dijamin diterima. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gobul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbanyak amalan yang udah dijamin pasti diterima oleh Allah Ta'ala, yakni sholawat kepada Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang ini, masyi'an fa'ali ahli zaman min kathratil istighfar wa kathratil salah ala nabiyil mukhtar. Nggak ada yang lebih manfaat untuk orang-orang zaman sekarang melebihi banyak istighfar dan banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berapa banyak saya jadikan untukmu saham sholawat saya? Saya punya amalan banyak. Berapa banyak dari amalan saya yang saya jadikan, saya peruntukkan untukmu sholawat? Dia bilang, terserah kamu. Dia bilang, rubu' ya Rasulullah, 1/4 amalan saya isinya sholawat buat kamu. Masya Allah, bagus. Fa in zitta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa kasih lebih baik lagi. Kalau begitu 1/3-nya, bagus. Kalau lebih baik lagi. Kalau begitu setengahnya, bagus kata Rasul. Kalau lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3 isinya sholawat. Rasul bilang bagus. Fa in zitta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa lebih, maka lebih baik untuk kamu. Hingga dia bilang kalau begitu 100% amalan saya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ada waktu tertentu tuh, begitu wiridnya semuanya sholawat kepada Rasulullah. Nabi bilang kalau begitu, idzan tukfa hammuk yughfar dzambuk. Kalau begitu, stresmu, beban pikiranmu bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nih hidup di dunia. Kita manusia ini punya 2 kehidupan, kehidupan dunia terus kehidupan akhirat. Makanya jangan ruwet sama dunia mulu. Kita masih ada urusan akhirat lagi. Di dunia aja, sampai yang akhirat dicemarin ntar sama dunia. Kita hidup nih bukan di dunia doang, ada dunia ada akhirat. Nah, kalau urusan kita punya stres, beban pikiran, baik itu hutang, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keamanan, urusan kesejahteraan, keluarga, rumah tangga, itu kan urusan duniawi. Kalau pikiran kita urusan dunia udah dicukupi sama Allah Ta'ala, senang nggak? Senang. Stres kita dicukupin oleh Allah, dihandle oleh Allah Ta'ala, berarti urusan dunia udah kelar. Dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala, tuh urusan akhirat udah kelar. Khalas. Dunia selesai, akhirat
selesai. Siapa itu? Orang yang banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kalau begitu urusan kamu, stres kamu dihandle, dicukupin oleh Allah, dan dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beres deh urusan dunia dan akhiratnya dia. Dulu tuh ada Al-Imam Jazuli. Al-Imam Al-Jazuli, dia sekali itu jalan sama teman-temannya dalam sebuah safar perjalanan. Akhirnya mereka mau sholat, mau wudhu. Begitu, perkampungan agak jauh. Lihat di situ ada sumur. Alhamdulillah ada sumur. Lihat dalam sumur ada airnya. Ya tinggal wudhu kan. Nah sekarang mau ngambil airnya bagaimana? Nggak ada tali, nggak ada timba. Dia bingung. Nggak taunya nggak lama tuh ada anak kecil datang. Lagi main dekat situ. Dia bilang, kenapa kalian pada ngelilingin sumur, bapak-bapak? Dia bilang, kami ngelilingin sumur, kami mau ambil wudhu, Neng. Kita mau ambil wudhu, cuma kagak ada timbanya, nggak ada talinya. Bilang, emang kalau ngambil air di sumur ini perlu timba, perlu tali? Dia bilang, iya. Kita biasanya kalau orang kampung, kita selalu ngambil air di sini, cuma nggak pakai timba, nggak pakai tali. Tapi sebagaimana? Gini doang, deket ke mulut sumur, ke bibir sumur, diludahin tuh sumur, ditiup tuh sumur, tahu-tahu airnya naik, meluap, tumpah keluar. Nah, tuh airnya kalian. Gitu caranya. Itu Imam Jazuli heran. Masya Allah, nih anak kecil, kok punya keramat kayak begini? Ditanya, kamu anaknya siapa? Ya, saya anak orang kampung sini biasa aja. Tunggu, pasti ada sesuatu. Amalan kamu apa? Oh, saya diajarin tiap hari untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Emang berapa kali kamu sholawat dalam sehari? Ya nggak banyak. Tiap hari saya sholawat kepada Nabi 15.000 kali. Pantesan. Mangganya juga ketika dia niup, berkahnya Rasulullah turut keluar. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW jalan sama sahabat. Itu jalan bersama sahabat, bersama pasukan. Lihat di sumur kering, kerontang, kosong. Ya Rasulullah, sumurnya kering. Begitu. Tahu apa yang Nabi lakukan? Nabi meludah di sumur itu, langsung meluap airnya keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi masuk lewat lagi. Ada sumur gak? Ada, tapi kering ya Rasulullah. Begitu Nabi ambil anak panahnya, tancapkan ya anak panah ke dasar sumur. Ditancapin tuh anak panah di dasar sumur, langsung air keluar. Masya Allah, sampai meluap keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Jazuli ngelihat begitu terpacu, ini berkat sholawat sampai bisa begitu. Akhirnya tahu gak? Dia merangkum sebuah buku isinya kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tuh kitab yang namanya Dalailul Al-Khairat, karangannya Imam Al-Jazuli. Dibaca, ada bacaan sholawat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu terus. Begitu diulang-ulang setiap hari biar ada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.